Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lutfiyah dari Universitas 17 Agustus 1925 Samarinda. Saya di sini akan menjelaskan tokoh behavioralisme Edward Church Tolman. Edward Church Tolman adalah seorang psikologi asal Amerika Serikat yang mengemukakan konsep psikologi push-positif dalam behaviorisme. Ia lahir pada 14 April 1886 di Massachusetts, Amerika, dan meninggal pada 19 November 1959 di Berkeley, California. Ia adalah psikologi Amerika yang mengembangkan sistem psikologi yang mencoba untuk menjelajahi seluruh tindakan organisme. Ia menghasilkan teori mengenai behaviorisme operasional yang dalam perkembangannya cukup dikenal oleh mengenai behaviorisme operasional yang dalam perkembangannya cukup dikenal dan mempengaruhi perkembangan juga dalam ilmu psikologi. Ia mengawali pendidikannya dengan mempelajari matematika, fisika, dan kimia di Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Ia mulai memiliki ketertarikan di bidang psikologi setelah membaca prinsip psikologi dari William James. Selain dipengaruhi oleh James, ia juga kemudian mengatakan bahwa karyanya sangat dipengaruhi oleh Kurt Kafka dan Kurt Lewin. Pada tahun 1915, ia lulus dengan gelar doktoral di bidang psikologi. Saat di Berkeley, Tolman merupakan seorang profesor yang merasa tidak terlalu kompeten dan tidak memiliki keinginan untuk menjalankan kepemimpinan di Berkeley. Namun, selama Berkeley 1949 sampai 1950, ketika terjadi kontroversi dengan Universitas California, Tolman yang memimpin melalui pertarungan melawan bupati yang akhirnya membantu menyelamatkan kebebasan akademi di Universitas Berkeley. Teori behaviorisme operasional menurut Tolman. Teori ini berdasarkan pernyataan tingkah laku manusia secara keseluruhan itu disebut tingkah laku molar. Tingkah laku molar ini terdiri dari tingkah-tingkah laku yang lebih kecil yang disebut tingkah laku molekular. Teori ini berdasarkan pernyataan bahwa Teori ini menyatakan bahwa tingkah laku manusia secara keseluruhan disebut tingkah laku molar. Tingkah laku molar ini juga terdiri dari tingkah-tingkah laku yang lebih kecil yang disebut dengan tingkah laku molekular. Tingkah laku molekular ini biasanya diperlihatkan ketika kita makan, seperti mengangkat sendok, mengambil makanan di piring, dan menyuap makanan ke dalam mulut. Seperti itu contohnya. Tujuan dari tingkah laku terletak pada tingkah laku molekular. Dan dengan demikian, Tolman tidak menyetujui pendapat Watson yang menekankan pentingnya tingkah laku molekular atau refleks. Behaviorisme dari Tolman disebut juga behaviorisme operasional karena Tolman mencoba memformulasikan tingkah laku itu menjadi suatu rumus. Rumusnya seperti ini. Jadi, tingkah laku adalah fungsi dari situasi dan hal-hal yang mendahului situasi tersebut. Tolman menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai tokoh pembangkang. Tolman menentang perang saat perang sedang populer dan menentang behaviorisme Watson ketika behaviorisme menjadi aliran psikologi terpopuler. Karakteristik utama molar behavior atau perilaku molar adalah
selalu diarahkan untuk suatu tujuan. Tolman tidak pernah berpendapat bahwa perilaku dapat dibagi-bagi menjadi unit-unit kecil untuk tujuan studi. Tolman menganggap bahwa seluruh pola perilaku yang bermakna akan hilang jika diteliti dari sudut pandang elementistik. Jadi menurut Tolman, perilaku ini merupakan sebuah gestalt yang berbeda dari serpihan yang menyusun perilaku itu. Dengan kata lain, pola perilaku purposif dapat dilihat sebagai gestalten behavioral. Contoh bentuk perilaku yang dinamakan Tolman 1932 sebagai mulai. Contohnya seekor tikus yang berlari di simpang siur jalan atau seekor kucing yang keluar dari puzzle box. Contoh lain, anak-anak yang saling bercerita tentang pikiran dan perasaan mereka satu sama lain. Disebut sebagai purposive behaviorism atau behaviorisme purposif. Ia berusaha menjelaskan perilaku yang diarahkan untuk mendapatkan tujuan atau purposive behavior atau perilaku purposif atau bertujuan. Menurut Tolman, istilah purposif digunakan untuk mendeskripsikan sebagaimana kata cepat, lambat, kiri, kanan, naik, turun itu menjelaskan perilaku. Tolman mengatakan menurut behaviorisme purposif, perilaku adalah bertujuan kognitif dan moral. Namun, ia tetaplah behaviorisme. Stimuli dan respons serta penentu perilaku dari respons adalah hal-hal yang akan diteliti. Tolman berpendapat bahwa rasio perilaku disertakan oleh pengalaman kolektif yang berasal dari tindakan yang berbelok ke setiap arah. Aspek formal teori Tolman. Sebagai contoh teori Tolman yang lebih abstrak, dalam artikelnya yang berjudul The Determiners at a Choice Point. Dalam contohnya itu, titik pilihan adalah tempat di mana tikus akan memutuskan untuk berbelok ke kiri atau ke kanan dalam jalur teka-teki berbentuk T. Evaluasi teori Tolman. Penelitian Tolman tentang belajar spasial, ruang, dan peta kognitif masih menjadi pedoman riset terhadap belajar ruang manusia dan non-manusia. Tetapi kontribusi Tolman yang paling besar adalah temuan riset dan perannya sebagai tokoh antagonis bagi dominasi neo-behaviorisme Julian. Tolman juga percaya bahwa metode behaviorisme yang ketat dan dia memperluasnya ke perilaku molar dan kejadian mental. Teorinya ini tidak mudah diteliti secara empiris karena teori yang digunakannya ini itu banyak variabel individual, bebas, dan intervening yang sulit untuk dijelaskan semuanya atau sangat sulit dijelaskan. Pada 1991, Malone mengemukakan kritik serius bahwa dengan penggunaan variabel intervening, Tolman membawa psikologi mundur ke orientasi mentalistik pada abad ke-19, bukan maju ke abad 20. Sebagai bukti dari kritiknya, Malone menunjukkan sedikitnya aplikasi dari teori Tolman. Sekian penjelasan saya tentang teori belajar dari Edward J. Tolman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.